Shalom, selamat pagi, apa kabar? Aprilio, Andrean, Esther, Gabriel, Sharon, Stephen, dan juga Vanessa. Aku berharap kalian semua sehat dan tetap semangat ya dalam belajar. Senang dapat bertemu kembali ya pada pembelajaran kali ini ya. Hari ini kita masih membahas tentang pelajaran keempat, saling menolong dalam keluarga. Silakan kalian pelajari dan simak video pembelajaran ini ya, dan nanti kerjakan tugas yang kedua ya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Bacaan Alkitab terambil dari Galatia pasal 6 ayat 2 dan Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pemeliharaan-Mu, sehingga kami boleh menjalani hari-hari hidup kami dengan penuh rasa syukur. Kami berterima kasih karena masih bisa bersekolah dan belajar walaupun melalui daring. Saat ini kami akan memulai pelajaran keempat tentang saling menolong dalam keluarga. Tolong kami Tuhan agar dapat mengerti dan memahami pelajaran hari ini, serta dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita menyanyi lagu Kita Kerja Sama-Sama. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Nah, anak-anak, pada pelajaran 3 sudah dibahas tentang saling mengasihi keluarga. Dan Ibu yakin kalian tidak kesulitan ya untuk pelajaran dari 1 sampai ke 3 ini. Dan pada pelajaran 4 merupakan aplikasi dari mengasihi, yaitu
menolong, saling menolong dalam keluarga. Apa arti menolong? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menolong berarti 1. Membantu untuk meringankan beban atau penderitaan, kesukaran, dan sebagainya. Dan yang kedua, membantu supaya dapat melakukan sesuatu. Berdasarkan judul ya dalam pelajaran 4 ini, saling menolong dalam keluarga dapat diartikan bahwa semua anggota dalam keluarga berkewajiban untuk saling membantu dengan tujuan pekerjaan dalam keluarga bisa dikerjakan bersama-sama atau bergotong royong sehingga pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Tadi sudah dikatakan bahwa setiap anggota keluarga dalam sebuah keluarga berkewajiban untuk saling membantu, saling menolong, melakukan pekerjaan rumah. Sehingga pekerjaan rumah itu yang tadinya berat bisa menjadi ringan dan juga bisa cepat selesai. Nah sekarang, apa saja yang dapat kalian lakukan ya sebagai anak-anak? Contoh sederhana, kalian bisa membantu merapikan tempat tidur. Kemudian apa lagi? Bersih-bersih rumah, menyapu halaman, ngepel ya, bersih kaca. Kemudian juga bisa ya menyiram tanaman. Itu ya contoh sederhana. Terus apa lagi? Perhatikan gambar berikut ya. Adakah yang pernah kalian lakukan di sini? Ya, atau mungkin ada yang lain. Nah, tentu banyak hal ya yang bisa kalian lakukan untuk membantu pekerjaan di rumah. Tentu kalian dapat melakukannya sesuai usia dan kemampuan. Sekarang mari kita baca sama-sama Galatia 6 ayat 2. 1, 2, 3. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Surat Galatia pasal 6 ayat 2 merupakan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia dan juga kepada kita yang hidup pada masa sekarang, agar setiap orang atau dalam keluarga dapat menunjukkan kasihnya kepada sesamanya dengan saling menolong. Sebab dengan menolong, kita sudah menuruti perintah Tuhan Yesus. Sedangkan dalam Yohanes pasal 2 ayat 1-11 merupakan teladan atau contoh yang baik bagaimana sebuah keluarga menunjukkan perbuatan saling menolong. Sekarang mari saksikan video mujizat Tuhan Yesus yang pertama di kota Kana. Yesus dan murid-muridnya berangkat ke Galilea. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya,
Mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Bagaimana kisahnya? Seru? Tentu seru ya. Nah, pelajaran apa yang kita dapatkan dari kisah pernikahan di Kana? Pertama, mengajarkan kepada kita bahwa jika menolong harus didasari kasih yang tulus, artinya tidak mengharapkan imbalan atau balasan. Yang kedua, air biasa berubah menjadi air anggur yang lebih enak dari sebelumnya, sehingga keluarga mempelai tidak menjadi malu dan para tamu undangan dapat menikmati pesta dengan hati yang gembira. Hal ini memberi pesan bahwa jika ada Tuhan Yesus, semua permasalahan dapat terselesaikan dengan baik dan memberi sukacita bagi semua orang. Dan yang ketiga, selalu percaya pada kuasa Tuhan Yesus yang ajaib, karena mukjizat hanya dapat terjadi kepada setiap orang yang percaya. Demikianlah materi pelajaran 4. Nah, dari pelajaran ini apa yang dapat kita simpulkan ya? 1. Sikap peduli, menolong merupakan wujud nyata kasih yang harus dimiliki orang Kristen. Kedua, jika menolong harus tulus ikhlas, artinya tidak mengharapkan imbalan atau balasan dan tanpa paksaan, tetapi dengan rasa sukacita. Dan yang ketiga, setiap masalah pasti selesai jika Tuhan Yesus turut campur tangan. Yang keempat, selalu percaya pada kuasa Tuhan Yesus yang ajaib, karena mukjizat hanya dapat terjadi pada setiap orang yang percaya. Sebelum kita masuk dalam doa ya, mari kita bernyanyi Kidung Ceria 76, air menjadi anggur. Air menjadi anggur, aman ajaib.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah memberikan ayah, ibu, kakak, dan adik. Ajarkan kami untuk saling menolong satu dengan yang lainnya sebagai wujud rasa sayang di antara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekarang tugas kedua yang kalian kerjakan hari ini tanggal 28 September 2020 ya, kalian buka halaman 6 ya, materinya pelajaran 4. Nah, melengkapi dan mewarnai gambar. Kemudian yang kedua, halaman 7 sampai 9. Keterampilan ya, membuat tempayan ya. Sebelum digunting ya, diwarnai dulu supaya bagus. Silakan, selamat mengerjakan. Sedangkan tugas terakhir, tugas ketiga, yaitu hari Senin depan ya, tanggal 5 Oktober 2020 ya, kalian mengerjakan latihan soal halaman 10 ya, bagian A, B, C. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Salam sehat, tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Dan Yesus memberkati. Dadah.